Kita damkar di Bali akan lebih mampu memberikan layanan yang terbaik, Pak Kaban. Karena kita itu kalau memberikan layanan apa yang Pak Kaban juga sampaikan tadi, kita juga pungli, Pak. Pungli bukan uang, Pak. Pungli, Pak. Tangkap pula. Nah itu kita lakukan. OTT juga, Pak. Tapi OTT bukan operasi tangkap tangan, Pak. Operasi tangkap tawon, Pak. Operasi tangkap tawon kita juga butuh APD. APD itu khusus, Pak. Itu harganya juga lumayan. Saya yakin di kabupaten lainnya mungkin belum punya APD yang standar. Nah itu juga perlu sentuhan dari Bapak untuk bisa kami di kabupaten kota lebih lengkap lagi. Itu yang dapat kami tambahkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan formasi Jakpung, Pak, saya nggak tahu apakah sudah pengusulan sampai sudah sejauh mana untuk yang di Kabupaten Brebes sendiri. Kita baru bersurat, Pak. Silakan. Oh iya. Untuk Jakpung, Pak, kita sudah memiliki persetujuan Menpan BKD. Jadi di awal kertas kerja keluar rekomendasi Mendagri, jadi sudah sampai kepada rekomendasi Menpan dan sudah ada di di peta jabatan. Jadi alurnya sudah kami lalui. Berapa totalnya? Kami kurang lebih Jakpung itu karena sesungguhnya pasukan damkar itu Jakpung. Iya. Sesungguhnya. Nah, jadi kurang lebih 450, Pak. Oh, ininya ya, formasinya. Ini, Dengan segala levelnya itu ya. dengan jenjangnya Ya. dari pemula. Betul. Nih, artinya ini kan menjadi sesuatu yang bisa ditiru oleh teman-teman di kabupaten kota Sebali. Bahwasanya formasi itu kan memang persetujuan dari Kemenpan RB. Kalau pengusulan tidak pernah kan belum tentu ada persetujuan. Makanya kalau sudah ada persetujuan, kiranya seperti tadi Pak. Tinggal sekarang bagaimana menambah kompetensi orang yang akan duduk pada formasi Jakpung sesuai dengan tingkatan itu kan Pak. Nah itu yang saya lihat ke depan memang harus kita pikirkan dan kita jembatani sehingga orang-orang atau karir teman-teman juga tidak terhambat. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Cukup ya? Oh iya, silakan. Oke. Terima kasih Pak Kaban sebagai pimpinan rapat, Pak Ketua APKARI dan Bapak hadirin yang berbahagia. Mungkin yang sedikit Pak Kaban, mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan penganggaran. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, karena posisi di Pergub tarif kami belum mencantumkan atau belum tercantum indeks tarif untuk tingkat pemadam kebakaran, karena sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kemendagri, mereka menyatakan bahwa untuk tingkat pemadam ini berbeda dengan jenis tingkat lainnya yang kami laksanakan, yang sering kita laksanakan. Jadi ada kesiapan satgas yang harus diperhatikan di sana, karena kami mendapat contoh yang dari Badung juga ada beberapa item yang memang sangat teknis harus ada dalam pelaksanaan, sehingga menurut teman kami dan sudah laporan pada Pak Kaban, kami akan merubah terlebih dahulu Pergub tarif dulu, sehingga nantinya dapat kami sampaikan kepada teman-teman di kabupaten kota terkait dengan indeks tarif per orangnya. Namun mengingat jeda atau jangka waktu penganggarannya untuk tahun 2026 mungkin sudah memasuki masa akhir atau penetapan, mungkin nanti bisa dimasukkan terlebih dahulu ke pengembangan pelatihan teknis. Ya. Jadi kalau pengembangan atau pelatihan teknis di Pergub kami sudah ada, itu indeksnya 10 juta per orang. Namun nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan perhitungan kembali sesuai dengan jenis damkarnya setelah ada di Pergub nanti Pak Kaban untuk penganggaran. Karena kalau tidak dianggarkan di tahun 2025, nanti 2026 tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada anggaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyiapan satgas, nanti kami dan tim mohon izin mungkin dengan teman-teman di Badung dengan Pak Sekretaris atau dengan tim, kami akan koordinasi dan konsultasi atau diskusi terkait dengan satgas apa saja yang dibutuhkan. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan Mendagri terkait dengan standar penyiapan satgasnya seperti apa. Apakah seperti yang disampaikan tadi, apakah harus ada apa pokoknya dan segala macam itu. Jadi mohon bantuannya nanti ketika kami berdiskusi, mohon didampingi Bapak. Mungkin demikian Pak Kaban. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kapal Putih. Nanti itu teknis tapi kita akan, ini bukan akhir ya, ini kan baru awal sebenarnya. Dari awal ini kita akan bergerak bersama-sama seperti di awal. Eksekusi
dan kita dalam wadah LSPPDN Provinsi Bali yang pertama kali berdiri tahun 2017, kala itu berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 tahun 2017 tentang pembentukan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri, yang kemudian dikuatkan kembali karena perubahan nomenklatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2024. Nah, bidang tugas LSPPDN Provinsi Bali Nike antara lain adalah menyelenggarakan sertifikasi bidang pengelola keuangan daerah, sertifikasi kompetensi pemerintahan, sertifikasi bagi P2OPD, Pol PP, dan satu lagi daftar. Sebelumnya memang belum pernah kita laksanakan kan, karena standar kompetensinya belum tersedia. Tetapi mungkin sudah tersedia dan provinsi lain seperti DKI Jakarta itu sudah melaksanakan. Kemarin sempat sama teman di Kemendagri, Pak Kabar izin, ayo diskusikan lagi di internal, atau malahan bila perlu pada saat ke Jakarta atau ke pusat itu saya akan langsung bicara, kalau nggak dengan Pak Direktur, dengan Pak Dirjen kalau memungkinkan. Saya mohon kepada beliau jangan menerbitkan surat lah ditujukan kepada Bupati Wali Kota terkait dengan ini, pengembangan sumber daya manusia damkar, agar atau meminta tegas biar dialokasikan anggaran, mengingat untuk peningkatan SPM ini. Dengan demikian kan akan menjadi satu ranah. Karena sekarang kita semua memahami, kalau kita sedikit flashback saja, kita semua memahami daerah sekarang lagi sibuk mempersiapkan undang ini, alih pegawai dari non ASN menjadi P3K ini memang menyerap anggaran cukup tinggi. Namun demikian di sela-sela penyerapan anggaran cukup tinggi ini, kiranya kan tetap bisa displit untuk kegiatan yang tujuannya baik, apalagi seperti tadi bicara pemadam kebakaran dan kegawat daruratan. Biasanya kalau setelah kejadian baru mereka mikir, ternyata ini perlu sekali itu. Sama seperti dulu BPBD. Saya ingat pembentukan BPBD kan awal gitu. Daerah itu susah membentuk ketika belum ada bencana. Tapi ketika sudah ada bencana langsung daerah membentuk BPBD. Pada saat BPBD dibentuk awalnya dari BNPB, sempat dari Pak Samsul Mahrib waktu itu menyampaikan demikian. Hal yang sama, mudah-mudahan tetap tidak perlu hal kejadian dulu baru diperhatikan. Mudah-mudahan langsung diperhatikan. Caranya apa? Seperti tadi, apakah ada surat dari Jakarta atau dari pusat? Mudah-mudahan juga Jakarta mau. Kalau tidak, mungkin dari kami akan menginisiasi. Coba kami lapor ke Pak Sekda, biar Pak Sekda juga berkenan untuk membuat surat mengingatkan kabupaten kota agar juga menyisirkan untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya di damkar. Itu Pak ya. Oke. Ada lagi yang lain? Hasilnya bisa bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya bagi pribadi tetapi bagi daerah, kabupaten kota, termasuk pemerintah Provinsi Bali. Demikian kurang lebih saya minta maaf. Saya Sinar dengan Prof. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.